Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afat Harman dari Fakultas Ekonomi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang saya bahas terakhir tadi, buku besar pembantu. Kali ini saya akan membahas tentang tahap pengiktisaran akuntansi perusahaan dagang neraca saldo. Kompetensi dasar. Kita akan memulai menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensi menyusun neraca saldonya. Neraca saldo adalah daftar yang memuat dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. 2. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan adalah transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar. Ketiga, tujuan lainnya adalah mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Nah, ini adalah buku besar utama toko sembako Raya Indah pada periode Januari 2021 yang kita buat tadi di buku besar utama. Ini asuransi di ADM atau asuransi dibayar di muka, PD atau piutang dagang. Ini presiden barang dagang, ini perlengkapan 1.500.000, peralatan 5 juta, 6 juta. Ini akumulasi penyusutan peralatan, ini utang dagang, ini utang bank, ini modal raya. Dan ini private kita atau penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban sewa. Dan ini menyusun data dari buku besar untuk membuat neraca saldo. Nah, kita akan memindahkan ini ke neraca saldo dari sini untuk disesuaikan. Ini saldonya kalau kita ditambah, ini dari kas jadi 20.270.000 dan asuransi dibayar muka 1.200.000 di debit. Piutang dagang dari 500.000 ditambah 90 juta, 500 dikurang jadi 2 juta, ini 7.500.000 pasti 7.500.000 dikurang 200.000 jadi 7.300.000. Jadi di piutang dagangnya di neraca saldo atau NS dimasukkan di debitnya 7.300.000. Nah, sekarang kita akan hitung persediaan barang dagangnya. NS-nya saldonya tetap di 5 juta, debitnya gak ada dikurangi, hanya ada satu, jadi kita langsung masuk ke di debit 5 juta. Perlengkapannya 1 juta di debit di tanggal 1 kita masukkan di debit pasti, dan di tanggal 31 ada JKK atau jurnal keluar kas di debit 500.000. Kalau kita ditambahkan jadi 1.500.000. Nah, kita akan masukkan di neraca saldo di sini perlengkapan 1.500.000. Dan kita akan masuk ke peralatan tanggal 1 NS di debitnya 5 juta. Sudah kita taruh di saldo debitnya 5 juta. Tanggal 31 posting di JB jurnal pembelian di debit 1 juta. Kalau kita ditambahkan 5 juta ditambah 1 juta menjadi 6 juta. Akumulasi penyusutan peralatan di tanggal 1 saldo NS nya itu 1 juta, jadi kita masukkan di kredit 1 juta karena dia masuk ke kredit. Nah, utang dagang di tanggal 1 saldonya tuh 2 juta di kredit, di tanggal 31 postingnya atau di referensi jurnal pembelian 6 juta di kredit, kita tambahkan jadi 8 juta. Tanggal 31 juga di postingan di referensi dari jurnal keluar kas itu di debit 500.000, kita kurangkan 500.000 jadi 7.500.000. Tanggal 31 posting di jurnal umum itu kita akan di debitnya ada 300.000, berarti kita ngurang lagi jadi 7.200.000. Nah, kita akan masuk di kreditnya 7.200.000. Utang banknya di tanggal 1 hanya ada di kredit 5 juta, kita masukkan langsung di sini kreditnya 5 juta.
Modal Nona Raya itu tanggal 1-nya di kredit 14.700.000 dan di tanggal 31 diposting di JKM atau jurnal kas masuk 10 juta. Di kreditnya kita tambahkan ya 14.700.000 ditambah 10 juta jadi 24.700.000. Nah, kita akan masukkan modal Nona Raya di kredit di neraca saldo di sini 24.700.000. Di previewnya di tanggal 31 postingnya dari JKK dan JU, debitnya 200.000 dan 100.000. Tinggal kita tambahkan jadi 300.000 dan kita akan postingnya di sini di debit 300.000. Nah, oke, kita lanjut di penjualan dari tanggal 31 dari referensi JJ, JKM, JU, JJ, JKM 9 juta ditambah 1 juta jadi 10 juta. 10 juta ditambah 100.000 dari tanggal 31 JU jurnal umum itu jadi 10 juta 100.000. Retur penjualan ini kita akan masuk di sini 10 juta 100.000. Retur penjualan dari tanggal 31 posting dari jurnal umum, referensinya kita ambil sumbernya, masukkan di debit 200.000. Di sini neraca saldonya. Postingan penjualan kita lihat di tanggal 31 postingannya dari JKN 160.000 di debit. Kita akan masukkan di neraca saldo di debit. Nah, kita akan lanjut ke pembelian. Pembeliannya di tanggal 31 posting, referensinya dari JB 5 juta. Kita akan tambahkan dari postingan JKK, jadi 5.200.000. Kita akan masuk di debit sehingga 5.200.000. Retur pembelian di tanggal 31 posting JU-nya itu di kredit 300.000. Nah, saldonya kan 300.000, kita akan masukkan di neraca saldo atau NS di sini. Potongan pembelian di tanggal 31 di keterangannya postingan dari referensi JKK jurnal keluar kas di kredit 30.000, kita akan masuk di sini kredit 30.000. Beban sewa tanggal 31 Januari 2021 postingnya JKK 1.200.000 di debit, kita akan masuk ke debit. Dan ini hasil seluruh neraca saldo. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.